A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Wa qalu surat Maryam ayat 88. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahud Nasara wa man za'ama hayal Yahudu tegese wong Yahudi wan Nasara lan kaum Nasrani. Wa man lan wong za'ama kang nyipta sapa man. Za'ama kang nyipta sapa man anal malaikata ing saktenane para malaikat iku banatullahi pira-pira putrine pira-pira anak wadone Allah. Pengucape mereka ittakhadar rahman walada ing pengucap ittakhadar rahman walada. Ittakhadha mundut utawi ngalap mundut utawi ngalap sapa ar-rahmanu Allah taala zat kang maha welas asih waladan ing putra waladan ing putra. Qala jawab sapa Allah ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah. Jawab lahum maring Yahud Nasara lan waman za'ama niku. Laqad ji'tum syai'an idda ing penjawab laqad ji'tum syai'an idda. Laqad ji'tum yaktine teman-teman nekaake sapa sira kabeh. Syai'an ing suwiji-wiji iddan kang banget mungkare. Iddan kang banget mungkare. Ai mungkaran tegese barang kang mungkar. Ai mungkaran tegese barang kang mungkar aziman kang agung. Takadus samawati yatafattarna takadus samawati yatafattarna utawa yang fatirna. Takadus samawati yatafattarna utawa yang fatirna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Takadu parak takit-takadu marak-marki kita iklan nganggo tak wal ya ilan klan nganggo ya. Apa as-samawatu pira-pira langit. Apa as-samawatu pira-pira langit iku yang fatirna. Kira yang pertama itu pakai nun ya. Gantian. Iku yang fatirna. In fatara yan fatiru. Iku yang fatirna. Iku yang fatirna. Jadi pecah apa samawat binun iklan nganggo nun yan fatirna wa fi qiraatin lan ing dalam qiraah suwiji bita iklan nganggo ta wa tasydid ta ilan klan nganggo tasydid ta ya tafattarna. Tulisan nang dukure kono qiraahnya ada dua. Yang pertama yang fatirna setelah ya itu bukan tak tapi nun. Yang fatirna in fatara yang fatiru yang fatirna qiraah pertama. Qiraah kedua tidak menggunakan nun, tidak mengikuti wazan infa'ala tapi mengikuti wazan tafa'ala. Ya tafattarna ada ta dan ta-nya ditasydid. Ya tafattarna bil insyiqaqi kelawan pecah atau kelawan ajur. Minhu saking syai'an iddah watan syakkulan ajur to dadi pecah sami mawon apa al ardu bumi watakhirulan jungkel runtuh apa al jibalu pira-pira gunung. Hadan hale kang den rubuhake ayatan tobiku tegese hale kang ya Allah ya Rabbi ya Karim jungkel hale kang jungkel alaihim ing atase Yahud Nasara wa man za'ama min ajli an da'au lirrahmani walada surat Maryam ayat 91. Ai min ajli an da'au saking arae oleh ngaku-ngaku atau menuduhkan ngaku-ngaku sapa Yahud Nasara menuduhkan sapa Yahud Nasara wa man za'ama
lirrahmani maring Allah zat kang maha welas asih. Mereka menuduhkan kepada Allah taala waladan ing anak. Waladan ing anak. Qala dawuh sapa Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Wa ma yanbaghi lan ora sayibjo. Wa ma yanbaghi lan ora sayibjo lirrahmani kedue Allah zat kang maha welas asih. Apa ayya ja'ala yanto ndadekake apa ayat takhida yanto ngalap sapa Ar-Rahman waladan ing anak. Aima yaliku tegese ora patut bihi kelawan Allah apa zalika mengkono ittikhad balik etang ayat takhida diambil masdari ittikhad ing kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdah. Ing kulluman aima kulluman tegese ora ana utawi saben-saben wong fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalam bumi iku illa atir rahmani angin wong kang nekani utawa sowan ing Allah zat kang maha welas asih. Abadan hale dadi kawula zalilan tegese hale kang asor khadian tegese hale kang depe-depe yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. La termasuk minhum iku setengah saking mang fis samawati wal ard Uzairun utai Nabi Uzair wa Isa lan Nabi Isa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim laqad ahsahum wa addahum adda. Surat Maryam 94. Laqad ahsahum yaktine teman-teman ngelimputi sapa Allah ing mang fis samawati wal ard wa addahum lan ngitung-ngitung sapa Allah ing mang fis samawati wal ard addan kelawan ngitung temenan. Fala yakhfa mongko ora dadi samar alihi ing atase Rahman ing atase Allah ing atase Rahman apa mablahu jami'ihim tumekane totale sekabehane mang fis samawati wal ard wala wahidun lan ora wong siji ya minhum saking mang fis samawati wal ard. Maka tidak ada yang samar bagi Allah taala semua makhluk yang ada di langit dan juga bumi baik secara individual atau secara universal. Wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum utawi sakabehane mang fis samawati wal ard iku atihi bakal sowan bakal madhep bakal tumeka sapa kullu ing Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat fardan halikang ijen ai bila malin tegese kelan tanpa bondo dengan tanpa membawa harta wala nasirin lan ora wong kang nulungi yamna'hu kang bisa nulungi kang bisa nolak sapa nasir kang bisa nulungi kita kang bisa nolak sapa nasir ing kulluhum niku. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Surat Maryam ayat 96. Innal ladzina sa'tanane wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina wa amilan padha beramal sapa alladzina as-solihat ing pira-pira amal saleh iku saya ja'alu bakal ndadekake sapa Allah lahum ketui alladzina amanu wa amilus solihat sapa ar-rahmanu nggih faile sapa ar-rahmanu Allah taala zat kang maha welas asih ndadekake wudan ing asih-asian ai fi ma bainahum ai fi ma tegese ing dalam perkara bainahum kang tetep ing dalam antarane alladzina amanu wa amilus solihat yatawaduna hale podo dedemenan tegese hale podo dedemenan sapa alladzina amanu wa amilus solihat wa yatahabuna lan tegese podo dedemenan sapa alladzina amanu wa amilus solihat wa yuhibbuhum lan demen ing alladzina amanu wa amilus solihat sapa Allahu Gusti Allah. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Fa inna ma yassarnahu surat Maryam ayat 97. Fa inna ma yassarnahu mongko ang pestine gampangake sapa ingsun ing ya Allah ya Rabbi ya Karim Quran. Ayal Quran tegese ing Al-Quran
gampangake bilisan nikah kelawan lisan, bilisan nikah kelawan lisan atau lughat sira Muhammad al arabi kang bangsa Arab. Tujuane napa litubasyira derapun mbebungah sapa sira bihi kelawan Al-Qur'an al-muttaqina ing wong kang padha takwa, al-faizina tegese wong kang padha bejo bil iman kelawan iman. Watung dira lan derapun meden-medeni sapa sira, lan derapun meden-medeni sapa sira yukhawwifu tukhawwifu tegese derapun meden-medeni sapa sira bi kelawan Quran kauman ing kaum, kauman ing kaum luddan kang ahli para padu, luddan kang ahli para padu sapa kaum. Jam'u aladda utawi luddan iku jam'e lafat aladda ai jadalin tegese kang ahli madoni, kang ahli madoni bil batil iklan barang kang batil. Wahum utawi kaum ludda iku kufaru Makkah pira-pira wong kafir Mekah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Surat Maryam ayat 98. Wa kam lan ing pirang-pirang ai kasiran tegese ing pirang-pirang ahlakna ngrusakake sapa ingsun qablahum ing dalam sadurunge ya Allah ya Rabbi ya Karim kaumal ludda qablahum ing dalam sadurunge kaumal ludda min qarnin saking umat ai umatin tegese umat suwiji minal umami saking pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat sapa umam. Membinasakan ngerusai kemang bitakdzibim sebab oleh ngorohake kornin, sebab oleh ngorohake kornin ar-rusula ing pira-pira utusan, hal tuhisu apa toh nemu sapa sira ayata jitu tegese apa toh kok nemu sapa sira tegese apa toh nemu sapa sira minhum ayata jitu tegese nemu sapa sira minhum saking kornin min ahadin ing wong suwiji au tasma'u utawa krungu sapa sira lahum keduwe kornin rikzan ing swara samar, swara lirih, swara samar, sautan tegese swara khafiyan kang samar. La ora nemu sapa sira, fakama ahlakna mongko kaya oleh ngrusakake to binasake sapa ingsun Allah ulaika ing mengkono-mengkono qarnin nuhliku bakal ngerusak, bakal binasake sapa ingsun Allah haula ing mengkono-mengkono kaum ludda utawa kafir Mekah, haula ing mengkono-mengkono kaum ludda utawa kafir Mekah. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan untuk yang kali ini surat Maryam ayat 88. Wa qalu takhadar rahman walada. Niki secara makna garis besarnya adalah tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qalu takhadar rahman walada. Niki surat Maryam ayat 88. Murad secara garis besarnya wa qalu takhadar rahman walada, mereka semua berkata ittakhadar rahman walada, Allah Ta'ala yang maha pengasih itu mengambil atau mengadopsi anak. Jadi mereka menuduhkan terhadap Allah Ta'ala yang namanya anak. Maka tengah dikit dikatakan wa qalu ayil yahud wan nasara wa man za'ama annal malaikata banatullah ittakhadar rahmanu waladah. Jadi mereka yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, kemudian juga orang-orang yang menyangka, orang-orang yang menuduhkan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Ta'ala. Mereka menuduhkan, golongan orang-orang Nasrani itu menuduhkan bahwa yang namanya seperti Nabi Isa, bahwa Nabi Uzair itu mereka semua menganggap Nabi Isa, Nabi Uzair itu dianggap oleh mereka sebagai anaknya Allah Ta'ala. Dan ada orang yang menganggap bahwa para malaikat itu merupakan
anak-anak perempuannya Allah Ta'ala. Sehingga mereka berkata, ittakhadar rahmanu walada. Allah Ta'ala yang maha pengasih itu mengambil, menjadikan, memiliki, mengadopsi seorang anak. Maka perlu diketahui, ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa setelah pada pembahasan yang kemarin Allah Ta'ala itu kan membahas mengenai tentang orang-orang yang kafir gara-gara mereka itu mensekutukan Allah Ta'ala dengan cara mereka itu menyembah terhadap berhala. Maka sekarang Allah Ta'ala kembali lagi setelah di awal-awal ayat kemarin, awal-awal surat kemarin Allah Ta'ala itu membahas mengenai yang namanya bahwa orang-orang itu selain melakukan kekufuran yang seperti itu, kekufuran berupa menyekutukan Allah Ta'ala, sebagian golongan dengan cara nopo menyembah terhadap berhala, ada yang sebagian menyekutukan Allah Ta'ala itu dengan cara menganggap bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak atau mengadopsi anak. Seperti golongan Yahud ya, dan Nasrani ya, menganggap bahwa Nabi Isa sebagai anaknya Allah, menganggap sebagai Nabi Uzair itu anaknya Allah, menganggap sebagian golongan lagi menganggap bahwa yang namanya para malaikat itu merupakan anak-anak perempuannya Allah Ta'ala. Maka jelas ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Omongan yang seperti ini mereka mengklaim, mereka menuduhkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki atau mengadopsi seorang anak, itu merupakan sebuah omongan yang ngawur. Karena nopo? Karena andaikan itu benar-benar terjadi, coba itu mereka yang menuduhkan bahwa Allah Ta'ala itu mengadopsi anak, tolong disebutkan di tahun berapa, di bulan keberapa, di hari keberapa, hari apa, ya, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa Allah Ta'ala itu menjadikan atau mengadopsi seorang anak. Kalau mereka tidak bisa menyebutkan yang seperti itu, berarti jelas itu hanya sebuah tuduhan-tuduhan ngawur belaka. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngoten. Jelas mereka nggak bisa menjelaskan tahun berapa, abad keberapa, bulan keberapa, hari apa, nggak bisa mereka menjelaskan karena memang itu omongan yang ngawur. Mulana fi ayyaqarnin minal qurun min miladil masih. Tengah dikit akan ngoten. Lah, sekarang pembahasannya adalah apa mereka kok menuduhkan seperti itu, menuduhkan bahwa Allah Ta'ala memiliki anak itu loh. Apa fungsinya anak di hadapannya Allah Ta'ala? Fungsinya anak nang ngersani Gusti Allah itu apa? Ora enek. Krono nopo? Oke lah, yang namanya matahari akan tetap menjadi matahari, yang namanya bulan akan tetap menjadi bulan, yang namanya bintang akan tetap menjadi bintang. Akan tetapi untuk perihal yang namanya mengadopsi seorang anak ini sama sekali tidak menambahkan terhadap kerajaan, terhadap ketuhanannya Allah Ta'ala, tidak menambahkan sesuatu apapun. Allah Ta'ala sudah maha hidup sebelum semuanya hidup. Allah Ta'ala sudah menjadi Tuhan sebelum semuanya ada. Ini kan pun bolak-balik kulatur nih toh. Karena Allah Ta'ala sudah memiliki sifat sempurna semenjak sebelum semua makhluk itu diciptakan. Allah Ta'ala itu sudah sempurna sebelum semua makhluk diciptakan. Artinya tidak ada sifat yang perlu disempurnakan. Bon. Maka Allah Ta'ala itu zat yang menciptakan sebelum menciptakan. Allah Ta'ala itu merupakan zat yang memberikan rezeki sebelum memberikan rezeki. Allah Ta'ala itu maha menghidupkan sebelum Allah Ta'ala menghidupkan. Aku sering matur di matang kabeh bahwa Allah Ta'ala itu sudah menjadi Tuhan sebelum semuanya terciptakan. Ora beda karo sing jenenge beda karo sing jenenge presiden dan juga semisalnya. Presiden dadi presiden, raja dadi raja iku sakmarine diangkat karo rakyate, sakmarine diangkat karo kaumnya. Tapi Allah Ta'ala mboten. Allah Ta'ala sudah menjadi sosok Tuhan sebelum menciptakan semuanya. Artinya dzatiyahnya Allah Ta'ala itu memang benar-benar Tuhan, benar-benar Tuhan yang patut disembah sebelum menciptakan apapun. Mulane napa itu hanyalah sebuah ucapan yang ngawur daripada mereka.
Ngerti ketika akan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Ya, sungguh sangat besar sekali omongan yang keluar daripada mulut-mulut mereka dan tidaklah mereka mengucapkan kecuali perkara yang bohong. Itu taunya dengeriki ngoten. Pun itu ayat 88. Dilanjutakan malih teng ayat 89 ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng ayat 89 teng riki dengikaken wa qala ta'ala lahum, Allah taala menjawab terhadap mereka yang menuduhkan anak terhadap Allah taala. Allah taala menjawab laqad ji'tum syai'an iddah. Laqad ji'tum syai'an iddah ay mungkaran 'aziman. Sungguh kalian semua itu telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat agung kemungkarannya. Iku ora kemen-kemen. Kalau bahasane wau di ayat yang sudah saya bacakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, betapa agungnya kalimat yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba. Ini sama dengan bahasa laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian semua telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat agung kemungkarannya. Elek ngomong ora iso setir blas, ora iso direm blas. Sungguh kalian semua telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat agung kemungkarannya. Kenapa kok dianggap agung kemungkarannya? Karena pun bolak-balik niki diatur iki iling-ilingen tenanan. Bahwa ngeten. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau pada umumnya manusia itu membutuhkan terhadap yang namanya anak. Itu karena tidak lain faktornya dua. Yang pertama, yang namanya manusia itu mati dan setelah mati butuh terhadap yang namanya sosok penerus. Mati dan butuh terhadap sosok penerus. Itu faktor utama butuhnya seorang makhluk, butuhnya seorang manusia terhadap yang namanya anak. Karena yang namanya manusia itu mati dan butuh yang namanya penerus. Dan kedua-duanya ini sama sekali nggak ada dalam zatnya Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala tidak meninggal. Allah Ta'ala adalah zat yang langgeng, akan hidup untuk selama-lamanya. Wes, ikut doa wes. Ora. Yang nomor dua, sehingga Allah Ta'ala juga tidak butuh terhadap yang namanya sosok penerus. Nah, itu jelas seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh qaulu li annati khadal walad lahu maqasid fal walad yutakhadhu liyakuna laka izwatan wa quwwatan aw liyakuna laka imtidatan laka ba'da mautik. Niki lho. Juga terkadang sing jenenge anak itu menjadi sebuah untuk menambahkan kegagahan dan juga kekuatan. Wong lek duwe anak upamane lanang-lanang, upamane ge akeh bisa niku rasane tambah gagah ngono lho, Pak. Tapi Allah Ta'ala enggak butuh hal tersebut. Allah Ta'ala sudah menjadi sosok raja. Mengenai wal haqqu ta'ala wa huwal aziz. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mulia alladzi la yahtaju ila ahad, yang kemuliaannya itu enggak butuh untuk dikuatkan oleh seseorang pun. Wa huwal baqi ad-daim alladzi la yahtaju ila imtidad, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha langgeng, ya, yang tidak membutuhkan terhadap yang namanya sosok penerus. Wes, niku lho dadi alasan duwe anak iku ana telu. Pertama, agar menambahkan sebuah kemuliaan, kegagahan, dan Allah Ta'ala tidak membutuhkan ini. Yang nomor dua, karena manusia itu akan mati dan Allah Ta'ala itu maha langgeng. Dan yang nomor tiga, manusia itu butuh yang namanya sosok penerus, sedangkan Allah Ta'ala niku maha langgeng sehingga tidak membutuhkan sosok penerus. Niku lho, mulana laqad ji'tum syai'an iddah. Apa yang kamu tuduhkan kepada Allah Ta'ala itu sungguh merupakan sebuah perkara yang sangat agung kemungkarannya. Pun. Sekarang kula lanjutaken takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Surat Maryam ayat 90. Takadus samawati yang fatirna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Kula muratirian. Saderenge tafsir Jalalain. Takadus samawati yang fatirna hampir saja
langit-langit menjadi pecah, minhu wa tansyaqqul ardu, dan hampir saja bumi itu menjadi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja ya Allah, gunung-gunung itu menjadi runtuh dengan sungguh-sungguh runtuh. Niki makna nih. Takadis samawati yang fatirna atau yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit-langit itu menjadi pecah dan bumi menjadi terbelah dan gunung-gunung menjadi runtuh. Ya gara-gara omongan itu tadi, gara-gara omongannya orang-orang kafir itu tadi. Bon, sekarang kita membahas tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya dulu. Takadu bitai wal ya'i. Takadu itu bisa memiliki dua qiraah. Yang pertama yaitu takadu itu menggunakan ta, yang kedua takadu itu menggunakan ya. Takadu dan atau ya kadu. Ya. As-samawatu yang fatirna. Yang fatirna ini menurut qiraah yang pertama menggunakan nun, mengikuti wazan infa'ala. Infatoro yang fatiru. Yang fatiru yang fatiron yang fatiruna. Tang fatiru tang fatironi yang fatirna. Ya. Ini menurut qiraah yang pertama menggunakan nun, mengikuti wazan infa'ala yanfa'ilu. Yanfa'ilna yang fatirna. Tapi wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah iku bitta'i wa tasydidit ta'i ay bil insyiqaq. Dalam satu qiraah itu menggunakan ta dan ditasydid ta-nya. Jadi yatafattorna. Ya, jadi yatafattorna. Berarti qiraahnya ada berapa dengan takatu? Dawuhnya Syekh As-Sawi teng ngriki qauluhu ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fi qiraatin wa yasabiyatun wa dhahiru anal qira'ah arba'un wa laysa kadzalik bal hiya salasun faqat. Qiraahnya itu cuma ada 3. Lianna fi qiraati ta min takadu wajhaini at-ta wa nunum min yatafattarna wa fi qiraatil ya wajhan wahidan wa huwa at-ta'u min yatafattarna. Iki lho, ya bocon tenan nang sawi ini. Jadi qiraah iku ora kok 4, tapi qiraah iku mek ana 3. Ya iku napa? Kalau yang yakadunya itu dibaca tak, apa namanya? Takadu kalau dibaca tak menggunakan tak, maka di dalam yang fatirna itu bisa 2 wajah, yang fatirna dan atau yatafattorna. Itu kalau taknya takadu itu menggunakan qiraah yang tak. Akan tetapi kalau yang yakadu ini menggunakan qiraah yang ya, maka qiraah yang pada yang yatafattorna itu cuma ada 1, yaitu pakai tak yatafattorna. Itu tulisan tenanan nih. Biar kamu gak mengira bahwa qiraahnya menjadi 4 mboten. Jadi tak baleni maneh ben gak membulet. Pokoknya kalau pakai tak takadu berarti kalimat yang setelahnya as-samawatu itu bisa, kalimat yang setelahnya as-samawatu itu bisa menjadi 2 qiraah. Ada yang fatirna atau yatafattorna. Ya, itu kalau yang awal itu menggunakan tak. Tapi kalau yang awal yakadu itu menggunakan ya, maka qiraah yang setelahnya ini cuma bisa dibaca 1, yaitu menjadi menggunakan tak, yaitu yatafattorna, dan tidak ada bacaan yang awalnya yakadu dan kedua dibaca yang fatirna. Pahamlah, gampang. Pon itu dari segi maknanya mawon aitan tabiku alaihim, yakni ya Allah ya Rabbi ya Karim, gunung menjadi runtuh terhadap mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang kita mulai membahas yang namanya ini tadi, tafsirannya. Tafsirannya itu, nah ini sekali lagi ya, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menisbatkan sebuah pekerjaan kepada benda-benda mati. Itu dianggap benda mati atau benda hidup. Itu silahkan. Yang intinya ngeten. Bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi kalau langsung nukilaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mawon. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi niku ngeten.
Tadi daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini kan tadi kan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit-langit menjadi terbelah, bumi-bumi menjadi pecah. Kebalik. Hampir saja langit-langit itu menjadi terpecah, bumi-bumi menjadi terbelah, dan gunung-gunung menjadi runtuh. Nah, ini kan seolah-olah menisbatkan sebuah pekerjaan rupane terpecah, terbelah, dan runtuh kepada benda-benda jamadat, benda-benda mati. Mulanya kalau kita mengikuti tafsiran versinya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau sampai di sini membuat sebuah pertanyaan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, fa inkila min aina yu'assirul qaul bi isbatil walad lillahi ta'ala fi infitaris sama' wa insyiqaqil ardi wa khururil jibal. Dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ucapan mereka yang menetapkan, yang mana mereka itu menganggap, mengklaim, menuduhkan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak hingga menyebabkan yang namanya langit menjadi terpecah, bumi menjadi terbelah, gunung menjadi runtuh. Ini hubungannya apa? Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, yakni Allah Ta'ala itu dawuh, aku akan melakukan semua itu tatkala ditemukannya kalimat-kalimat yang mereka ucapkan tersebut atas dasar kemurkaan dari Allah Ta'ala terhadap mereka. Andaikan Allah Ta'ala itu tidak langsung, andaikan Allah Ta'ala itu ingin mempercepat terhadap sebuah siksa. Segampangane ngomong, lek Gusti Allah ora sabar ngono, lek ono ucapan koyo ngono mang langsung Allah Ta'ala buat yang namanya langit menjadi pecah, bumi menjadi terbelah, dan seluruh gunung-gunung menjadi runtuh. Menurut tafsirannya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Atau bisa juga dikatakan bahwa terjadinya hal tersebut atas dasar karena betapa agungnya kemungkaran omongan-omongan mereka, sehingga seolah-olah itu diumpamakan seperti itu, bahwa langit, bumi, dan juga gunung itu hampir saja melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut andaikan berakal dan juga bisa melakukan hal tersebut. Itu kalau tafsiran secara bahasa kuno, tafsiran versi kuno. Tafsiran versi kuno. Kalau tafsirnya Imam Fakhruddin Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi niki malah puenak. Beliau niku sampai dawuh ngeten. Maka falasna nahnu fahasbu alladziina nunkiru hadzal amra. Maka perlu kita ketahui bukan hanya kita saja para mukminin yang mengingkari ucapan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seorang anak. Bahkan alam semesta pun juga menjadi saksi bahwa mereka tidak terima, bahwa mereka itu ingkar terhadap ucapan-ucapan yang seperti itu. Bahasanya beliau, balil jamat ghairul mukallaf aidan yungkiruhu. Bahkan benda-benda mati pun juga mengingkari ucapan, pengklaiman, penuduhan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seorang anak. Maka fasamawatu biquwatiha wa idamiha tatafattar ay tatasyaqqaq. Ya, maka langit dengan segala kekuatan dan keagungannya, langit akan menjadi terpecah. Wa takadu takunu miza'an li hauli maqil taqrubu an tangfatir lakin lima dalam tangfatir bil fi'li lam tangfatir li anna Allah yumsikuha. Jadi hampir saja, bahasanya hampir saja itu tengere berarti tidak terjadi. Kan hampir saja yang namanya langit itu menjadi terpecah. Itu bahasanya hampir saja. Tapi tetap hal tersebut tidak terjadi karena nopo? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazulah. Allah Ta'ala lah yang menahan langit dan juga bumi agar keduanya tidak tergelincir. Sing nahan langit, sing nahan bumi, itu Allah Ta'ala. Makanya kamu bisa melihat
bahwa yang namanya langit itu tetap tinggi dalam keadaan tanpa tiang. Nah, aku lek ngerti ya nang kitab orang-orang nonis itu, orang-orang non muslim itu ya. Di kitab mereka itu tertulis bahwa yang namanya langit itu menjadi tinggi karena di bahasan disunggi tiangnya bahasanya. Karena langit itu sedang sedang dibawa oleh yang namanya tiang. Jelas ngawut ya, jelas untuk menunjukkan bahwa kitabnya mereka itu jelas karangan manusia. Pun kembali lagi. Mulanya Pak, itu benar-benar realita. Ini benar-benar realita bahwa yang namanya langit-langit hampir saja membuat dirinya sendiri menjadi terpecah, dan juga yang namanya bumi hampir saja membuat dirinya sendiri menjadi terbelah, dan yang namanya gunung-gunung hampir saja membuat dirinya menjadi runtuh, meruntuhkan diri terhadap mereka. Ini seperti yang ada dalam hadis qudsi bolak-balik wingi sampun disebutno Gus Tufel pas ngaji Senin dek inginane bayan ya tak sebutno. Ini sering didakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi dingendikaken qalatis sama, langit. Ini hadis menunjukkan betapa yang namanya alam semesta iki cara nang lagune iki mungkin alam mulai bosan. Piye lagune sapa to? Aku ya ora ngerti ya. Ya lagune kucah kuwi lah, aku krungune nang bis ya, dadi ini rotok ngerti ngono kuwi. Mungkin alam mulai bosan dengan tindakan kita itu. Sampai-sampai itu memang di hadis qudsinya nadanya seperti ini. Semua alam, semua komponen alam ini mulai bosan dengan manusia. Tengriki ketika akan qalatis sama'u, langit berkata, ya Rabbi idzan li an uskita kisafan ala ibni Adam. Wahai Tuhan, tolong izinkan kepadaku untuk aku jatuhkan puing-puing langit kepada seluruh keturunan Nabi Adam. Faqad ta'ima khairaka wa man asyukra, karena mereka telah memakan hal-hal nikmatmu tapi mereka tidak mau untuk mensyukuri. Yang nomor 2, wa qalatil ardu, bumi berkata, ya Rabbi idzan li an ukhsifa bibni Adama faqad ta'ima khairaka wa man asyukra. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, izinkan kepadaku agar aku menenggelamkan. Bahasa yang agar aku menelan bumi, agar aku bumi menelan terhadap seluruh keturunannya Bani Adam, keturunannya Nabi Adam, karena mereka telah memakan nikmatmu tapi tidak mau bersyukur. Wa qalatil jibal, bahkan gunung-gunung pun berkata, ya Rabb idzan li an ukhirra 'ala ibni Adam faqad ta'ima khairaka wa man asyukra. Wahai Tuhanku, tolong izinkan kepadaku untuk aku meruntuhkan diri kepada para anak Adam karena mereka telah memakan nikmatmu tapi tidak mau bersyukur. Bahkan wa qalatil bihar, bahkan laut pun juga berkata, ya Rabbi idzan li an ughriqa bibni Adam faqad ta'ima khairaka wa man asyukra. Wahai Tuhanku, izinkan kepadaku untuk aku tenggelamkan seluruh Bani Adam karena mereka semua telah memakan kenikmatanmu tapi tidak mau bersyukur, enggan untuk bersyukur. Faqala lahum, jawabannya Allah Ta'ala terhadap seluruhnya, seluruh alam semesta, langit, bumi, gunung, dan juga lautan yang semuanya ingin menghancurkan keturunannya Nabi Adam yang telah bertindak terlalu kelewatan. Allah Ta'ala cuma dawuh, da'uni wa khalqi. Napa? Da'uni wa khalqi. Biarkan aku dan seluruh para makhluk. Biarkan. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Andaikan kalian semua yang menciptakan para keturunannya Nabi Adam, niscaya kalian semua penuh dengan kasih sayang. Niscaya kalian semua akan mengasihi terhadap mereka. Mulai surat Maryam Pak, isine atir Rahman, Ar-Rahman tok. Mulai awal sampai akhir banyak kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman tok, ada 16 kemarin. Bahkan tengeri didakwakan lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Andaikan yang menciptakan itu kalian semua, niscaya kalian semua juga akan mengasihi. Fa in tabu ilayya fa ana habibuhum.
Kalau mereka itu mau bertaubat dari tindakan keterlewatan mereka, niscaya fa ana habibum, maka aku Allah akan menjadi kekasihnya mereka. Wa illam yatubu fa ana tabibum. Kalau mereka masih belum bisa taubat, maka fa ana tabibum, maka aku Allah akan menjadi dokternya mereka. Artinya yang akan menyelesaikan mereka, bolak-balik tak atur nih dokter iki lek penyakitnya ditambani ora kena, ya solusi terakhir adalah nopo? Amputasi. Sing jenenge dokter iki ya ngono kuwi. Diobati penyakit itu pasti sama dokter itu diobati, sama dengan manusia. Tatkala manusia itu banyak penyakit berupa dosa dan juga semisalnya, maka Allah Ta'ala terus mengobati dengan cara mengingatkan dan diberikan beberapa cobaan agar seorang manusia ini kembali kepada Allah Ta'ala. Ini cara Allah Ta'ala mengobati. Lek wis dielingno, wis diobati secara alus-alusan gak kena, sik panggah lanjut ae. Cara terakhirnya seorang dokter adalah nopo? Amputasi. Tambani ra kena amputasi ya, Pak. Cara bahasane Bapak Gus sering tak maturne lek kowe ora mareni ya bakale dimareni. Itu pekerjaannya seorang dokter. Sehingga kesimpulannya dari ayat takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, memang benar-benar yang namanya langit hampir saja memecahkan diri. Hampir saja yang namanya bumi membelah diri. Hampir saja yang namanya gunung meruntuhkan diri kepada para Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Apalagi karena mendengarkan omongan yang seperti itu tadi, yaitu nopo da'aulir rahmani walada. Surat Maryam ayat 91. Ai min ajri da'aulir rahmani walada. Karena mereka telah menuduhkan terhadap Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih, menuduhkan seorang anak. Titik-titik Ar-Rahman dan ayat surat Maryam ini semuanya mensifati Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan kalimat Ar-Rahman, yang maha penuh dengan belas kasih. Karena itu bahkan tatkala seluruh alam mulai bosan dengan tindak lakunya keturunannya Bani Adam, yang keturunannya seluruh keturunan Adam ini, mulai dari langit, bumi, gunung, laut, hampir saja mencelakakan terhadap seluruh keturunannya Adam ini. Tapi Allah Ta'ala penuh dengan kasih sayang, tetap membela, ya. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Andaikan kalian yang menciptakan, niscaya kalian akan penuh mengasihinya. Ini kira cara dawuh Gusti Valdi ini, yes. Ibarat seorang ibu itu tatkala melihat anaknya melakukan segala bentuk tindakan yang tidak baik, sing ono ibu itu tetap ngerangkul piye carane anak iki terus dadi apik. Masih ya orang seluruh bumi sedang membenci dan memusuhi anaknya karena tindakan buruk anaknya, tetap saja seorang ibu itu akan mengasihi anaknya, ingin merawat anaknya agar tetap menjadi yang lebih baik. Monggo akan bahwa Allah Ta'ala itu lebih mengasihi, lebih agung kasih sayangnya terhadap para makhluknya, melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anak. Pun niku maksudnya ngaten da'aulir rahmani walada, karena mereka telah menuduhkan, ya, karena mereka itu telah menuduhkan terhadap Allah Ta'ala yang maha pengasih, mereka menuduhkan seorang anak. Onone kabeh sak alam semesta iki ngamuk kepengin mencelakakan keturunan Adam, ini tidak lain tidak bukan karena mereka telah kelewatan batas. Ya, mulai dari hanya memakan nikmatnya Allah ora iso mensyukuri, kemudian malah menuduhkan terhadap Allah Ta'ala seorang anak. Pun dilanjutkan lagi tengriki jawabannya, wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Qala Ta'ala, jawaban yang kedua. Jaluk ngombene kene.
Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Wa ma yanbaghi, dan memang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala itu menjadikan, mengadopsi seorang anak. Aima yaliku bihi dzalik, yakni tidak patut, tidak layak bagi Allah Ta'ala untuk melakukan hal tersebut. Ama yanbaghi lirrahman, ar-Rahman lagi. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Tadi tengeriki ini biar bahasane kamu lebih kritis ya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sampai dawuh ngeten. Falasna nahnu sing niki. Wa alaina huna an nufarriqa baina nafyil hadas wa nafyim bighail hadas. Kamu harus lebih kritis, artinya memahami secara lebih dalam. Bahwa di dalam ayat ini itu Allah Ta'ala tidak menafikan sebuah pekerjaan, tapi menafikan imbighaul pekerjaan. Tak jelas nih ini. Allah Ta'ala itu di dalam membahasakan itu bukan matakhodah. Bahasanya kan ngaten nggih. Bukan membahasakan dengan matakhodah walada. Kalau matakhodah walada itu kan kalau kita murati Allah Ta'ala yang Maha Pengasih tidak mengadopsi anak. Itu namanya nafyul hadas, menafikan sebuah pekerjaan. Tapi di dalam ayat ini kamu harus paham secara detail bahwa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala adalah kelayakan sebuah pekerjaan tersebut. Paham? Kelayakan sebuah pekerjaan tersebut. Nah, itu lebih dalam, maknanya lebih dalam. Segampangan yang ngomong ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, gawe bahasa contoh-contoh biasa ya. Bahasa umpama santri itu tidak pacaran. Itu namanya nafyul hadas, menafikan sebuah pekerjaan. Dengan bahasa menafikan kelayakan sebuah pekerjaan. Dengan bahasa santri itu tidak layak pacaran. Itu lebih dalam loh maknanya. Napa? Lebih dalam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala itu tidak sekedar nafyul hadas, menafikan sebuah pekerjaan, tapi Allah Ta'ala menafikan kelayakan sebuah hadas tersebut, sebuah pekerjaan tersebut. Maka Allah Ta'ala dawe wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Jadi Allah Ta'ala itu bukan hanya tidak mengadopsi anak, tapi sangat tidak patut untuk mengadopsi anak. Itu bedanya nafyul hadas sama nafyu imbighail hadas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengah iki dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutaken atau dengan bahasa lain wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, itu artinya adalah ai huwa muhalun, yakni mengadopsi anak bagi Allah Ta'ala itu adalah sebuah hal yang muhal. Napa? Sebuah hal yang muhal. Jelas iki ora perlu ora perlu dijelasni jelentrek. Cara bahasane Imam Fakhruddin Ar-Razi dijelas nih betapa muhalnya betapa tidak layaknya, tidak mungkinnya, atau bahasanya muhal sekali bagi Allah Ta'ala mengambil seorang anak, mengadopsi seorang anak adalah pertama, ammal wilada al-ma'rufah fala maqala fi imtinaiha. Adapun memiliki anak dengan cara melahirkan, maka jelas Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kabeh cara gampangane ngomong, kabeh sepakat bahwa hal tersebut benar-benar memang tidak terjadi. Rene Pak sing ngarani Gusti Allah duwe anak model melahirkan, model ndadekake seperti manusia melewati jalur biologis, itu kabeh sepakat memang tidak mungkin terjadi. Bahasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi amal wilada al-ma'rufah fala maqala fimtinaiya. Tapi wa ammat tabanni itu mengadopsi anak. Adapun yang namanya mengadopsi anak, Allah Ta'ala mengadopsi anak, itu juga nggak mungkin, itu muhal. Kenapa? Fali annal walad la budda wa iyakuna syabihan bil walid wala musybiha lillahi ta'ala.
Maka itu menurut tengriki akan mengadopsi anak bagi Allah Ta'ala itu juga nggak mungkin. Karena nopo? Karena yang namanya anak itu pasti ada segi mirip-miripnya terhadap orang tuanya. Maka wala musybihalillah, dan tidak ada yang menyerupai terhadap Allah Ta'ala. Wali annati khadal walad, iki balik mana nang sing dawuh Syekh Mudal Asy'arawi, wali annati khadal walad innama yakunu li aghradin la tasihu fillahi min sururihi bihi wasti'anatihi bihi wa dzikrun jamilun wa kullu dzalika la yaliku. Memiliki seorang anak itu tujuannya adalah tujuan-tujuan manusiawi. Rupane nek duwe anak iku seneng, ya toh. Marang nek duwe anak iku otomatis menambah kekuatan. Marang ngono menjadi penerus setelah meninggalnya seorang orang tua. Kan ngono toh? Sementara itu semua jelas tidak layak bagi Allah Ta'ala. Pun ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pundi wau wa may yambaili rahmani ayat takhidah walada. Jadi bukan hanya sekedar Allah Ta'ala itu tidak memiliki atau mengadopsi anak, tapi sangat tidak mungkin, sangat muhal, sangat tidak patut bagi Allah Ta'ala untuk mengambil atau mengadopsi seorang anak. Lanjut sih kurang akeh. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Murate, dan tidaklah seseorang pun di langit dan juga di bumi kecuali akan datang terhadap Allah Ta'ala dat yang maha pengasih dalam keadaan menjadi seorang hamba. Kabeh sok bakale sowan dumateng Allah Ta'ala dalam keadaan menjadi hamba. Kabeh ku hambane Gusti Allah. Makanya yang tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahal ini beliau ngendika in aima kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abda dzalilan khadian yaumal qiyamah minhum Uzair wa Isa. Dan tidaklah semua orang yang ada di langit dan juga di bumi kecuali akan datang terhadap Allah Ta'ala yang maha pengasih dalam keadaan menjadi hamba. Ai dzalilan khadian yaumal qiyamah, yang dalam keadaan hina dan juga tunduk terhadap Allah besok di hari kiamat. Minhum Uzair wa Isa, termasuk daripada orang yang akan mendatangi Allah Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan menjadi seorang hamba adalah Nabi Uzair dan juga Nabi Isa. Yang mana Nabi Uzair dan juga Nabi Isa ini adalah termasuk daripada nabi yang dianggap oleh mereka sebagai anaknya Allah. Ditegaskan di sini bahwa mereka semua akan datang terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan mereka itu akan tetap menjadi seorang hamba, bukan anak. Bon, artinya berarti ya nopo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaken wa kulluhum in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tengeriki didhawuhaken artinya semuanya itu, ini seperti yang didhawuhaken oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa para ulama itu dawuhaken wal murad annahum min ma'budin lahum fis samawati wal ardi minal malaikati wan nasi illa huwa ya'ti ar-rahmana ayyawi ilaihi wa yaltaju ila rububiyyati abdan munqadan muti'an khasyian rajian kama yaf'alul abid. Tengeriki dingendika akan yakni tidaklah sesembahan mereka yang mereka anggap sebagai itu anaknya Allah Ta'ala berupa dalam anggapan mereka berupa Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga para malaikat mereka anggap sebagai anak-anaknya Allah Ta'ala, kecuali besok hari kiamat semuanya ini akan datang terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan mengungsi terhadap Allah, dalam keadaan meminta perlindungan terhadap Allah, dalam keadaan nurut tunduk terhadap Allah, seperti yang dilakukan oleh para hamba. Jadi yang disangkakan oleh mereka bahwa Nabi Uzair, kemudian sinten Nabi Isa dan para malaikat, bahwa mereka semua itu merupakan anak-anaknya Allah Ta'ala, mereka semua besok di hari kiamat akan datang terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina di hadapannya Allah, seperti halnya keadaannya orang-orang yang menjadi hamba. Itu maksudnya.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, laqad ahsahum wa addahum adda. Tengriki tinggi akan laqad ahsahum wa addahum adda. Surat Maryam ayat 94. Dan sungguh Allah Ta'ala telah melimputi mereka semua, dan Allah Ta'ala telah menghitung terhadap mereka dengan sesungguhnya. Artinya ya apa sih laqad ahsahum wa addahum adda nih? Fala yakhfa alaihi mablaghu jami'ihim wala wahidun minhum. Maka tidak samar bagi Allah Ta'ala totalnya keseluruhan mereka dan tiap individual dari mereka. Artinya Allah Ta'ala akan benar-benar mengetahui terhadap mereka secara individual dan juga universal. Jadi secara golongan total mereka itu berapa Allah Ta'ala maha mengetahui. Juga secara individualnya, tiap individualnya Allah Ta'ala itu juga mengetahui. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau lanjutakan niku makna laqad ahsahum wa addahum addah. Ya Allah tangriku dilanjutakan ay kulluhum tahta amrihi wa tadbirihi wa qahrihi wa qudratihi fa huwa subhanahu muhitum bihim wa ya'lamu mujmala umurihim wa tafasilaha la yafutuhu syai'un min ahwalihim. Ini lho. Maka sesungguhnya semuanya, semua yang ada di langit dan juga di bumi ini berada di bawah urusannya Allah, berada di dalam perhatiannya Allah, berada di dalam kekuasaannya Allah, di dalam genggamannya Allah. Maka Allah Ta'ala maha melimputi terhadap mereka semua. Allah Ta'ala mengetahui urusan mereka secara universal dan mengetahui mereka semua secara individual. Niku maknanya laqad ahsahum wa addahum adda. Ahsa itu maknanya melimputi secara universal. Wa addahum adda itu maknanya menghitung mereka dengan sesungguh-sungguhnya. Menghitung itu berarti mengetahui mereka secara individual. Pun laqad ahsahum wa addahum adda. Terus wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah, dan mereka semua akan datang terhadap Allah Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan sendiri. Mereka semua akan datang terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri. Ai bila malin wala nasirin yamna'uhu, yakni dengan tanpa membawa harta dan juga tanpa membawa seorang penolong yang bisa menolong terhadap mereka. Kabeh Pak, wong kabeh iku sesuk ya sowan teng ngersane Gusti Allah dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri. Maksudnya piye dalam keadaan sendiri? Yakni dalam keadaan tidak membawa harta, ya dalam keadaan tidak membawa seorang penolong pun. Ono lek bahasane teng surat liyane seperti yang ada dalam surat Abasa wa Tawalla, tengeriku tinggiakan yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari kiamat itu adalah hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya sendiri. Dulure dhewe ora kenal. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan juga bapaknya. Selari Pak dari bapak dan juga ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum sya'nui yughni. Tiap-tiap dari mereka itu memiliki sebuah kondisi, keadaan yang sudah menyibukkan terhadap mereka masing-masing. Karena saking bingungnya ngurusi urusane dewe, sampai wis ora patik kenal ambek dulure, wa ummihi wa abi, ibuke, bapake, wa sahibatihi wa bani, istrina dan juga anak-anaknya. Karena apa? Punya kondisi yang sudah membuat dirinya tersibukkan. Karena bahkan fakullun masyhulun bihalihi dzahilun an aqrabin nasi ilaihi. Tiap-tiap daripada manusia tatkala besok di hari kiamat itu sudah tersibukkan dengan kondisinya sendiri sehingga membuat lalai daripada manusia terdekatnya. Bahkan dikatakan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at.
hari di mana engkau bisa melihatnya dalam keadaan ibu yang sedang menyusui anaknya lalai terhadap anaknya yang sedang disusui. Bayang nih Pak, lek lali ambek anaknya sing wis gede karuan anaknya wis melayu. Iki lali lupa terhadap seorang anak yang sedang ia susui. Yauma tadhalu murdiatin yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Pun tengah iku dingendikan wa kullum atim yaumal qiyamati farda wis to kabeh iki sowan dumateng ngersane Allah taala nggawa mek awake dhewe, ora iso nggawa dhuwit, ora iso nggawa siapapun itu yang diandalkan. Pun innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lagi rada dawa didik Pak. Diwo. Surat Maryam ayat 97. Surat Maryam ayat 97. Tengger iki diakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala yang Maha Pengasih akan menjadikan untuk mereka sebuah rasa kasih sayang. Ya, jadi sesuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mereka rasa kasih sayang. Ai fi ma bainahum yatawadduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhumullahu ta'ala, yakni apa yang ada di antara mereka dalam keadaan mereka itu saling mencintai, saling mengasihi, dan kemudian mereka semua juga dicintai dan juga dikasihi oleh Allah Ta'ala. Niki kalau tafsirannya Syekh sinten niki jenenge Jalaluddin Al-Mahalli. Artinya bagaimana? Niki pun bolak-balik kalau atur nih, bahwa orang itu yang beriman dan juga beramal solih, maka di antara mereka pasti ada yang namanya hubungan yang berkesinambungan, hubungan yang erat. Antara orang yang beriman dan beramal solih ini pasti akan ada rasa, cara bahasanya setrum saling mencintai. Niki seperti yang sering didauhaken kalian Abi ini kan sering dawuh nih. Jadi suatu ketika Abi ini kan nanti ditangleti. Bagaimana sih caranya agar seorang hamba itu Abi ini ditangleti ngeten. Piye caranya seorang manusia itu bisa menjadi rukun satu sama lain? Jawabannya Abi namung setunggal. Uang itu iso rukun satu dengan yang lainnya itu ketika tujuannya sama-sama akhirat. Tapi kalau sudah tujuannya itu dunia, hampir bisa dipastikan orang itu tidak akan bisa rukun untuk selamanya. Enggak mesti geger. Pamane babakan bisnis dan yang lain mesti ono kuwi mesti geger mesti ono. Ya, dadi wong ku iso rukun lek kapan tujuannya akhirat. Tapi lek tujuannya dunya bisa dipastikan tidak akan bisa rukun. Ya, lek bahasan Syekh Mutawalli Asy'ari sering disampaikan, ketika kamu melihat ada cinta di antara dua orang, yang mana cinta tersebut semakin hari semakin tumbuh, maka perlu kamu ketahui bahwa itu merupakan cinta karena Allah. Dan ketika kamu melihat cinta antara dua orang itu semakin hari semakin berkurang, maka perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya itu merupakan cinta karena selainnya Allah. Itu positif. Mana bagaimanapun caranya, ini hubungannya secara semuanya, ya. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan sanak kerabat, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan siapapun itu. Kalau kamu ingin langgeng hubungan tersebut, jadikan landasan dan pondasi utamanya hubungan tersebut adalah karena Allah. Karena Allah. Ya. Tapi sekali nanti tujuannya tidak karena Allah, bisa dipositifkan hubungan tersebut akan cepat selesai. Pun itu kalau tafsiran versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya. Tapi kalau tafsiran Syekh Jalaluddin kalau tafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini kebanyakan ya.
Tafsirnya seperti tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tafsirnya Syekh As-Sawi. Ada yang mengatakan ya, orang itu kalau dia itu beriman dan beramal soleh, maka akan dijadikan untuk dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan untuk dia akan memiliki magnet cinta. Bahasa kasarnya ngomong, nah, magnet cinta. Pokoknya orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, maka dia akan memiliki magnet cinta. Gampangannya ngomong ngono ya. Kita lihatlah betapa para wali dan juga para ulama pada zaman dahulu itu sangat dicintai oleh orang-orang. Oleh didemeni lah Pak. Orang kok sampai pas pada waktu masih hidupnya. Bahkan sepeninggalnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja masih memiliki magnet cinta yang sangat tinggi. Kita lihat contoh sedikit ya, kayak para wali khole wis rame, banyak yang datang. Itu atas dasar napa? Karena mereka memiliki magnet cinta. Kayak gurus kumpul ya, walaupun saya hidup beberapa tahun atau bahkan ada yang sudah sampai berpuluh-puluh tahun tetap yang menghadiri kholnya. Dan yang kirim Fatihah dan semuanya masih banyak. Itu karena napa? Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Akan Allah Ta'ala beri kepada mereka orang yang beriman dan juga beramal soleh magnet cinta yang besar. Napa? Itu maknanya menurut versinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh As-Sawi. Nggih, jadi murate ngoten. Jadi wong lek wis beriman tenanan, kemudian beramal soleh tenanan, dia pasti akan memiliki magnet cinta yang besar. Napa? Memiliki magnet cinta yang besar. Hadisnya akeh Pak, tak sebutna siji ya. Sedang tak marek nih. Aku pingine ngene iki, sedang oleh akeh ngono lho. Hadisnya akeh, tak sebutno mek setunggal mawon. Ini yang sering dingendikaken. Masya Allah. Tangriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Hadis sebutna pertama. Hadis yang pertama, ma akbala, tangriki merupakan hadis qudsi. Ma akbala alayya abdun biqalbihi illa akbaltu alayhi biqulubil mu'minina jami'an ay bil mawaddati war rahmati duna asbabin. Tidaklah seorang hamba itu menghadap terhadapku dengan hatinya secara penuh, kecuali akan aku hadapkan kepada dia seluruh hatinya para mukminin secara total. Niki dawuh Allah Ta'ala. Pokoke ana wong ku madhep dumateng Allah Ta'ala dengan hatinya sepenuhnya, niscaya Allah Ta'ala akan palingkan, artinya akan hadapkan seluruh hatinya para mukminin kepada dia. Atau kalau bahasa lain, satu lagi hadisnya ngriki dingedaken, innallaha idza ahabba 'abdan nada fis sama' inni ahbabtu fulanan fa'hibbu. Dawuhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tatkala mencintai seorang hamba, niscaya Allah Ta'ala akan memanggil di langit, inni ahbabtu fulanan fa'hibbu, sungguh aku mencintai si fulan. Maka kalian semua para penghuni langit hendaknya juga mencintai si fulan tersebut. Maka wa yunadi Jibrilu fil ard, kemudian Jibril juga meneriakkan, melantangkan suaranya di bumi, innallaha ahabba fulanan fa'hibbu. Wahai para penduduk bumi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai terhadap napa? Seorang fulan. Maka hendaknya kalian semua wahai penduduk bumi juga mencintai terhadap si fulan tersebut. Maka wa yudaulau al-qabul fil ardi. Akhirnya dia memiliki yang namanya qabul, diterima di hatinya semua manusia. Ini lho Pak, ini kelas wali ya kayak ini iki. Iki jenenge kelas wali, kelas ulama. Ketika Allah Ta'ala itu sudah benar-benar mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan memanggil di langit, bahwasanya aku mencintai si fulan, maka kalian wahai penghuni langit cintailah dia. Akhirnya Jibril juga melanjutkan memanggil, melantangkan suaranya di seluruh bumi, seraya berkata bahwa Allah Ta'ala itu mencintai si fulan, maka hendaknya kalian semua wahai penduduk bumi mencintai si fulan juga. Jadi ini rahasianya para wali ku nyapa kok iso sampai keramat koyo ngono kuwi. Bisa menarik
ribuan atau bahkan puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan hatinya para manusia karena mereka menghadapkan hatinya secara total terhadap Allah Ta'ala. Mulanya iki lek bahas masalah wiritan ya. Mulanya sebagian ulama niku sampai nate wonten sebagian ulama niku sing ndhawuhna ngene, lek kowe kepengin ngerti sak pira pangkatmu nang ngersane pangeran, jajal awakmu iku munia wiritan sing sifatnya itu mentaskhir. Mentaskhir itu maknanya mengundang makhluk. Kalau nanti yang datang kepada kamu itu banyak, maka berarti itu sebanyak itu pula, sebesar itu pula cintanya Allah Ta'ala terhadap kamu. Itu dawuhnya para ulama. Wes, jadi maknane ana loro ya cah ya. Iso dimaknani artinya orang yang beriman dan beramal solih itu nanti akan memiliki rasa kasih sayang di antara mereka, ya. Dan rasa kasih sayangnya para orang yang beriman dan beramal soleh itu akan langgeng di dunia dan juga di akhirat. Bisa diartikan bahwa orang yang beriman dan juga beramal soleh akan diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya magnet cinta yang sangat besar sehingga bisa menarik banyak makhluk. Wes, ngono aja. Ayo dilanjutin yang dimariknya. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi bil muttaqina wa tunziru bihi qaumal ludda. Wis kesuwen Pak, sampun sak menten mawon. Surat Maryam ayat 97. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ira. Telas nih.